kecil, orang miskin. Tidak mampu beli minyak. Tidak mampu beli minyak sehingga mahal. Minyak disembunyikan. Mana harga minyak dikasih keluar. Pasar murah yang digelar di anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan ricuh. Emak-emak protes kepada petugas di tenan Bulog karena tidak mendapatkan kupon pembelian satu paket sembako yang berisi 2 liter minyak goreng dan 1 kilogram gula pasir seharga Rp55.000. Mereka juga protes harga paket yang dinilai masih tinggi. Mahal bagi saya, karena itu bukan pasar murah namanya. Pasar mahal. Iya, pasar mahal. Bu, Bukan pasar ini murah. kan ada kuponnya. Bagaimana tadi? Kalau masalah kupung, jangan ditentukan masalah kupung, karena kita masyarakat mau minyak, butuh minyak. Dan kedua, kalau memang membutuhkan kupung, bagaimana melelain kalau kehabisan kupung lagi? Yang tadi dikerumuni oleh warga karena Bulog. Jadi sebenarnya Bulog itu menjual produknya sendiri ya, dan dia menjual harga pasar karena minyaknya minyak mahal, bukan minyak. Bazar digelar selama 3 hari oleh DPD FPPI Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pemkot Makassar. Setiap harinya hanya menjual 150 paket sembako karena keterbatasan stok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan jelang bulan suci Ramadan 2022, warga mulai menyerbu pasar konveksi. Di Jakarta, Pasar Tanah Abang kembali dipadati masyarakat yang memburu sejumlah kebutuhan. Kepadatan terlihat di sejumlah sudut Pasar Tanah Abang. Beberapa kios pedagang di Blok B ramai diburu warga. Sebagian pengunjung sudah mulai terlihat memborong keperluan seperti baju khas Ramadan sejak Minggu pagi. Tak hanya pembeli, para pedagang terlihat antusias pada bulan Ramadan tahun ini. Pasalnya sudah 2 tahun aktivitas jual beli di pasar menurun karena adanya peraturan pembatasan kegiatan masyarakat. Meski demikian, penerapan beragam protokol kesehatan terus dijalankan di tengah penerapan PPKM level 2 di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, pemirsa, di Makassar, Sulawesi Selatan, warga juga memenuhi Pasar Butung. Pusat pasar grosir ini ramai didatangi kaum ibu-ibu yang ingin membeli pakaian muslim. Jelang Ramadan, warga beramai-ramai mendatangi pasar untuk membeli kebutuhan demi mendapatkan harga yang lebih murah. Sementara itu, pasar beroperasi hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Pengelola pun menggelar vaksin booster untuk para pedagang dan karyawan demi mendukung herd immunity di tengah pandemi yang belum usai ini. Kita akan pantau kembali bagaimana antusias masyarakat berbelanja kebutuhan jelang Lebaran. Saat ini kita sudah terhubung dengan Rizka Dior di Pasar Tanah Abang, Jakarta, dan juga Mudrikan Nacong di Pasar Butung, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Jakarta terlebih dahulu bersama Rizka. Rizka, pakaian jelang Lebaran apa yang paling banyak diminati oleh para pembeli? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Memang seiring peraturan baru dari pemerintah bahwa masyarakat tahun ini dapat merayakan peringatan Idul Fitri 2022, maka kawasan Pasar Tanah Abang terkena imbas dari antusias masyarakat untuk merayakan hari besar umat muslim tersebut. Dan menurut pemantauan kami sejak pagi hari tadi, memang Deta dan juga pemirsa, bahwa sebagian masyarakat yang datang dari berbagai daerah ini memilih untuk berbelanja sejumlah kebutuhan menjelang Idul Fitri, di mana jika tadi kami sempat memperhatikan sebagian para calon pembeli di sini membeli sejumlah kebutuhan perlengkapan ibadah seperti sajadah dan juga membeli baju khas Idul Fitri seperti gamis, baju koko dan juga setelan atau potongan baju yang lagi tren di tahun 2022 ini. Dan memang menurut pemantauan kami di Pasar Tanah Abang ini, Deta dan juga pemirsa, kiranya ada salah satu sisi atau blok yang cukup ramai, di mana tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Blok B lantai SLG sendiri. Kepadatan masyarakat cukup terlihat dan rupanya memang kian siang
ini masyarakat yang berdatangan pun kian ramai. Dan jika tadi kami juga memasuki kawasan Pasar Tanah Abang, tidak ada penjagaan yang terlalu ketat, namun kiranya untuk setiap pintu masuk sendiri ini dijaga, setidaknya ada satu security yang berjaga untuk mengecek suhu. Namun meski tidak ada pembatasan kapasitas jumlah pengunjung juga di kawasan Pasar Tanah Abang, kiranya di setiap kios yang ada di Pasar Tanah Abang ini menerapkan okupansi toko, yakni hanya sekitar 60 hingga 70% saja. Dan untuk mengetahui seperti apa antusias masyarakat menyambut Idul Fitri di Makassar, sudah ada rekan kami Mudrikan Nacong di sana. Silakan Mudrikan. Ya, terima kasih Reska Dior. Ini dari Makassar, saya melaporkan dari Pasar Butung Makassar. Walaupun tadi Makassar sempat hujan, tapi para pembeli ini dengan semangat membaranya ini melakukan hunting atau pembelian ini terkait pakaian terutama menjelang Ramadan untuk persiapan Idul Fitri. Pasar ini dekat dengan pelabuhan, banyak yang datang dari luar kota Makassar dan Sulawesi Selatan termasuk dari Papua. Nah, yang menarik adalah mereka mengincar termasuk paling banyak ini mukena, pakaian muslimah dan baju koko. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pedagang, ada Ibu Kasmawati yang tadi saya memantau dari pukul 9 ramai sekali pengunjung, Bu. Bu Kasma, ini bagaimana dengan pembeli? Apakah sudah mulai ramai, Bu? Alhamdulillah sudah mulai ramai, Pak, selama memasuki bulan puasa ini. Bulan puasa ini? Iya. Ini pembeli datang dari mana saja, Bu? Ada dari Papua, ada dari Jeneponto, Iya. ada dari Kenapa mereka datang lebih awal? karena mungkin Mau beli harga lebih murah seperti mungkin itu, ya? mau beli harga murah sama. Daripada sebenarnya sama. Iya, sebenarnya sama harganya. Baik. Iya. Iya, ini yang paling tren apa saja, Bu, yang dicari? Ada mukena Krisdayanti, ada mukena Ria Ricis, ada baju koko, kurta, ada gamis jersey. Baik, itu Iya, yang dicari. paling banyak dicari sama pengunjung di Pasar Butung ini. Baik, terima kasih banyak Bu Kasmawati. Nah, ini ternyata yang lagi tren adalah beberapa mukena yang kemudian mencatut nama beberapa artis terkenal. Namun dapat kami sampaikan pemirsa, ini datang pengunjung sudah mulai ramai sejak Maret, tapi mereka tetap menerapkan protokol kesehatan. Di pasar ini 98% pedagang sudah divaksinasi dan pengelola KSU Bina Duta akan melakukan vaksinasi booster untuk para pedagang dan juga pegawai. Demikian yang bisa kami laporkan dari Pasar Butung, Kota Makassar, kembali ke studio. Terima kasih Mudrikan dan juga Rizka atas pantauan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara berhasil menggagalkan transaksi jual beli yang menggunakan uang rupiah palsu yang digunakan saat akan bertransaksi di Pasar Muara Angke, Jakarta. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menangkap 4 pria tersangka kasus peredaran uang rupiah palsu dan dokumen-dokumen palsu. Pria berinisial FR ini langsung digiring ke kepolisian Pelabuhan Tanjung Priok usai kedapatan bertransaksi dengan uang palsu di Pasar Muara Angke, Jakarta Utara. Barang bukti yang diamankan diantaranya materai palsu berikut alat cetaknya, ijazah palsu berikut stiker hologram, KTP dan SIM palsu, hingga uang rupiah palsu pecahan Rp10.000 hingga Rp50.000. Setelah ditangkap, FR dan temannya RH ternyata menawarkan uang palsu di grup media sosial dengan harga perbandingan nominal 1:3. Dari penangkapan tersebut, polisi membongkar praktik pembuatan dokumen palsu dengan meringkus tersangka YN. Sementara 2 tersangka lainnya masih buron. Pelaku yang mempergunakan uang palsu untuk belanja di kawasan Muara Angke. Ada pecahan 10.000, ada pecahan 20.000, ada pecahan 50.000-an. Total bisa kita amankan sejumlah 4 orang. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun. Sementara untuk tersangka uang palsu dikenakan pasal 36 junto pasal 26 Undang-Undang tentang mata uang dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun serta denda 10 miliar rupiah hingga 50 miliar rupiah.
Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sepekan jelang Ramadan, warga di sejumlah daerah mulai ziarah kubur ke keluarga mereka. Simak informasinya usai jeda berikut.